Aku masih ingat jelas malam itu. Hujan turun rintik-rintik, menimpa jendela kamar seperti ketukan kecil yang tak berirama. Mufid duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya terlalu lama. Cahaya dari layar memantul di wajahnya yang tegang. Dan entah kenapa aku bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di balik diamnya. "Mir, besok aku harus berangkat ke luar kota," katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Suaranya datar, nyaris seperti membaca naskah. Aku menoleh dari buku yang sedang kubaca. "Tugas kantor lagi?" tanyaku, mencoba tersenyum walau dadaku mendadak terasa sesak. "Iya, tapi kali ini agak lama," katanya, menghela napas panjang. "Mungkin setahun." "Setahun," kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal yang sulit diusir. Aku menatapnya lama, menunggu penjelasan lanjutan, tapi yang kudapat hanya keheningan dan tatapan kosong. "Setahun? Kok tiba-tiba sekali?" "Fit," suaraku lirih, bergetar tanpa bisa kutahan. "Kenapa aku baru tahu sekarang?" Ia mengusap tengkutnya, kebiasaannya saat gelisah. "Baru saja ada surat penugasan dari kantor pusat." "Aku juga nggak nyangka," jawabnya cepat, terlalu cepat, seolah ingin segera menutup pembicaraan. Aku menatap wajahnya. Biasanya, setiap kali ia bicara tentang pekerjaan, matanya memancarkan antusiasme. Tapi malam itu berbeda. Dingin, tertutup, bahkan tidak ada sedikit pun rasa enggan karena harus meninggalkan rumah, meninggalkanku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang benar, dunia kerja Mufid memang penuh ketidakpastian. Tapi di sisi lain, naluriku sebagai istri mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Mufid, kamu yakin gak apa-apa? Aku cuma takut kamu terlalu lelah." Aku berusaha terdengar peduli, walau dalam hati aku ingin bertanya hal lain. "Apa kamu benar-benar jujur padaku?" Dia menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tak sampai ke matanya. "Aku baik-baik aja, Mir. Nanti juga kamu terbiasa tanpa aku sebentar." "Sebentar? 1 tahun bukan sebentar." Tapi aku tidak ingin memperpanjang. Aku hanya mengangguk pelan. Malam itu kami tidur dengan punggung saling membelakangi. Tidak ada percakapan sebelum tidur seperti biasanya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada canda ringan. Yang tersisa hanya jarak yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Keesokan paginya, Mufid berkemas cepat. 1 koper besar dan tas kerja hitam kesayangannya. Aku menyiapkan sarapan, tapi ia hanya menyentuhnya sedikit. Ia bahkan tidak menatapku lama-lama. "Sampai di sana kabarin, ya?" kataku, menahan air mata yang hampir pecah. "Iya," jawabnya singkat. Sebelum menutup pintu, ia menatapku sebentar. "Jaga diri, Mir." Itu saja. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada genggaman tangan. Hanya suara pintu mobil yang menutup pelan, diikuti deru mesin yang menjauh dari halaman rumah kami. Begitu mobilnya benar-benar menghilang di tikungan, aku berdiri lama di depan pagar. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan perasaan aneh di dadaku, campuran antara kehilangan dan ketidakpercayaan. Aku masuk ke rumah yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Di meja makan, sarapan yang tak disentuhnya masih mengepulkan uap tipis. Kursi di hadapannya kosong. Aku duduk di sana, menatap cangkir kopinya yang setengah terisi. Di dasar cangkir itu, ada endapan hitam yang entah kenapa membuatku ingin menangis. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Aku mencoba mengisi waktu dengan pekerjaan rumah, membaca, atau berbincang dengan Bu Ratna, tetangga sebelah yang selalu ramah. Tapi setiap kali malam datang, sepi itu kembali menggigit. Mufid sesekali menelepon, hanya untuk berbicara singkat. "Aku sibuk banget," katanya, selalu dengan nada terburu-buru. Setiap kali kutanya dia di mana atau bagaimana keadaannya, jawabannya terdengar seperti naskah hafalan. Tidak ada kehangatan, tidak ada rindu. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami. Senyum Mufid di foto itu terasa asing sekarang. Aku menyentuh bingkainya, bertanya pada diriku sendiri. Apakah yang kulihat selama ini hanyalah bayangan dari cinta yang sebenarnya sudah mati? Aku mencoba menepis pikiran buruk. "Elmira, jangan terlalu curiga," kataku pada diri sendiri. Mungkin dia benar-benar kerja. Jangan jadi istri yang berprasangka. Tapi bahkan saat aku menenangkan diri, perasaan itu tak mau pergi.
Firasat buruk yang sejak malam pengumuman itu muncul, terus mengendap, menebal, seperti kabut di hati yang enggan menghilang. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari akhir segalanya. Bahwa kepergian Mufid bukan sekadar perjalanan kerja, melainkan awal dari pengkhianatan yang akan mengubah seluruh hidupku. Namun saat itu, aku hanya seorang istri yang mencoba percaya. Dan mungkin, itu adalah kesalahanku yang pertama. Sudah 3 minggu sejak mobil yang membawa Mufid menghilang di ujung jalan itu. 3 minggu sejak rumah ini berubah dari tempat pulang menjadi sekadar bangunan yang sunyi. Dulu, setiap pagi aku bisa mendengar suara langkahnya di lantai kayu, aroma kopi yang ia seduh sendiri, atau bunyi pelan dari dasinya yang ia rapikan di depan cermin. Kini, semuanya lenyap, digantikan keheningan yang menempel di dinding-dinding rumah seperti bayangan tak terlihat. Aku berusaha menjaga rutinitas tetap berjalan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyiram tanaman. Tapi tanpa Mufid, semua terasa seperti sandiwara. Piring-piring tersusun rapi, tapi tidak ada yang duduk di meja makan. Televisi menyala, tapi aku tidak mendengarkan. Aku hanya menatap layar kosong sambil memutar ulang kata-kata Mufid di kepalaku. Aku cuma pergi kerja, Mir. Kerja. Kata itu mulai kehilangan makna bagiku. Setiap kali aku mencoba meneleponnya, suaranya terdengar jauh, seperti orang yang berbicara dari balik dinding tebal. Aku lagi rapat, katanya. Atau, aku baru mau tidur, Mir. Capek banget hari ini. Tapi waktu-waktu itu tak masuk akal. Kadang ia bilang sudah malam padahal aku baru saja melihat jam menunjukkan pukul 4 sore. Kadang ia terdengar berada di tempat ramai padahal katanya sedang di kantor. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata itu selalu tertelan rasa takut dianggap berlebihan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja dari rumah. Menyelesaikan beberapa proyek desain interior kecil yang masih tersisa. Tapi bahkan pekerjaanku terasa dingin. Warna-warna yang dulu tampak hidup kini terlihat kusam di mataku. Setiap kali aku memegang pensil, bayangan wajah Mufid selalu muncul di antara garis-garis sketsa. Suatu pagi, aku duduk di meja makan sambil membuka laptop untuk mengatur keuangan bulanan. Biasanya aku dan Mufid melakukannya bersama, tapi kali ini aku sendirian. Saat membuka akun bank kami, mataku langsung menangkap sesuatu yang janggal. Ada beberapa transaksi besar keluar dalam 2 minggu terakhir. Jumlahnya tidak main-main. Aku menatap layar lebih lama, mencoba memastikan aku tidak salah lihat. Pengeluaran itu tidak pernah kubuat, dan tidak pernah kami bicarakan sebelumnya. Aneh, gumamku pelan. Aku membuka detail transaksi. Semuanya dilakukan dari akun Mufid, tapi tidak jelas digunakan untuk apa. Hanya keterangan samar, transfer pribadi. Aku menutup laptop, tapi rasa gelisah itu tidak ikut tertutup. Selama ini Mufid memang selalu mengatur keuangan utama, dan aku percaya padanya sepenuhnya. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang bodoh yang tidak tahu apapun tentang kehidupan pasangannya sendiri. Sore harinya, Bu Ratna datang membawa kue talam seperti biasa. Sendirian terus, Mir? Mufid belum bisa pulang juga? Tanyanya dengan nada prihatin. Aku tersenyum kecil, berusaha menutupi kegelisahan. Belum, Bu. Katanya proyeknya besar, jadi mungkin agak lama. Bu Ratna mengangguk. Kalau butuh apa-apa, panggil saya. Ya, rumahmu jadi sepi sekali sekarang. Sepi, kata itu tepat sekali. Bahkan setelah Bu Ratna pulang, aku masih bisa mendengar gema langkahnya di teras yang kosong. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Pukul 9:10. Biasanya Mufid menelepon di jam segini, hanya untuk menanyakan sudah makan atau belum. Tapi malam itu, tidak ada apa-apa. Aku menunggu sampai hampir tengah malam, lalu akhirnya menelepon duluan. Nada sambung. Lama, lalu terjawab. Mir, aku lagi sibuk banget. Bisa nanti aja. Suaranya cepat, nyaris seperti tergesa ingin mematikan panggilan. Tapi kamu baik-baik aja kan, Fit? Aku cuma mau dengar kabar kamu. Baik, aku tutup dulu ya. Klik, hubungan terputus. Begitu saja. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan karena marah, tapi karena dingin. Ia terdengar seperti orang asing.
Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke kamar kerja Mufid, membuka lemari kecil di sudut ruangan. Semua barang masih rapi, tapi ada sesuatu yang hilang. Sebuah map coklat berisi dokumen properti dan surat kepemilikan tanah tak lagi di tempatnya. Aku mengingat betul Mufid yang menyimpannya sendiri bulan lalu. Jantungku berdebar cepat. Apa dia membawanya? Untuk apa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku hingga fajar datang. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menghubunginya lagi. Pesanku dibaca, tapi tak pernah dibalas. Teleponku berdering tanpa jawaban. Hingga akhirnya, pada malam ketujuh aku menyerah dan hanya menatap foto kami di meja kamar. "Fit," bisikku lirih. "Kamu di mana sebenarnya?" Aku menutup mata, berharap bisa tidur. Tapi yang datang bukan mimpi, melainkan firasat buruk yang semakin menebal. Rumah ini tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Setiap dinding memantulkan bayangan kepergian Mufid yang semakin misterius. Dan di antara sepi itu, aku tahu sesuatu sedang berubah. Bukan hanya antara aku dan dia, tapi juga di dalam diriku sendiri. Aku yang dulu selalu percaya mulai belajar untuk curiga. Dan mungkin, itulah awal dari semuanya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Gerimis kecil membasahi kaca jendela ruang tamu, membuat dunia di luar tampak kabur dan berjarak. Aku duduk di sofa, menatap layar ponsel yang sejak semalam tidak kunjung menampilkan satupun pesan dari Mufid. Sudah hampir 2 minggu ia tidak menghubungiku dengan inisiatif sendiri. Kalaupun aku menelepon, jawabannya selalu singkat, datar, dan terputus di tengah alasan sibuk. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya urusan pekerjaan. Tapi bahkan suaranya di ujung sana terasa aneh. Seperti seseorang yang sedang berbohong dan terburu-buru menutup kebenaran. Sekitar pukul 3 sore, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, ponselku bergetar di atas meja ruang tamu. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku mengernyit. Biasanya, aku jarang mengangkat nomor asing. Tapi entah kenapa, kali ini jariku bergerak sendiri, menekan tombol hijau. "Halo?" Suaraku terdengar hati-hati. Beberapa detik pertama hanya hening. Lalu, terdengar suara perempuan, lembut, pelan, tapi jelas. "Fit, kamu di mana? Aku kangen." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku tak salah dengar. Dia memanggil Mufid. Aku tidak sempat merespons ketika tiba-tiba suara di seberang itu memutus sambungan. Aku menatap layar ponsel yang kini menampilkan tulisan panggilan berakhir. Sementara tanganku bergetar tanpa kendali. Seolah udara di sekitarku mendadak menipis, menyisakan rasa panas di dada. Siapa perempuan itu? Kenapa dia memanggil nama suamiku dengan nada seperti itu? Aku menekan tombol panggil ulang, tidak aktif. Nomornya langsung masuk ke pesan suara. Aku mencoba beberapa kali, tapi hasilnya sama. Lalu aku membuka log panggilan, menatap deretan angka yang asing namun terasa seperti ancaman. Pasti salah sambung. Aku berbisik, berusaha menenangkan diri. Tapi bahkan suaraku sendiri terdengar lemah. Iya, mungkin salah sambung. Bisa saja dia salah tekan nomor. Namun semakin aku mencoba berpikir logis, semakin pikiranku berlari ke arah sebaliknya. Bagaimana bisa seseorang salah sambung dan langsung menyebut nama suamiku dengan nada rindu? Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menepis bayangan buruk. Tapi kata-kata itu terus bergema di kepalaku. "Fit, kamu di mana? Aku kangen." Kalimat sederhana yang kini terasa seperti pisau kecil yang menancap perlahan di dadaku. Aku memutuskan untuk membuka laptop dan memeriksa kembali akun media sosial Mufid. Mungkin ada sesuatu di sana. Namun hasilnya nihil. Akunnya terakhir aktif seminggu lalu, tanpa unggahan baru. Foto profilnya masih sama. Potret dirinya tersenyum bersama aku di taman belakang rumah, diambil sebelum semuanya berubah. Ironis, karena di balik senyum itu kini, aku mulai melihat kebohongan. Aku membuka pesan-pesan lama kami. Dulu, ia sering menulis hal-hal kecil yang manis, ucapan selamat pagi, cerita kantor, rencana makan malam. Sekarang, yang tersisa hanya teks singkat dan hambar. "Aku sibuk. Nanti aku kabarin." "Udah makan belum?" Tanpa emotikon, tanpa nada hangat. Rasanya seperti membaca pesan dari orang yang hanya pura-pura peduli. Sore menjelang malam, aku masih memegang ponsel itu. Setiap kali ada suara getar,
Aku langsung menoleh, berharap Mufid menelepon. Tapi tidak, yang muncul justru pesan dari Dika, teman lamaku yang beberapa kali menanyakan kabar. Masih belum ada kabar dari Mufid? Tulisnya. Aku mengetik cepat, belum. Tapi aku dapat telepon aneh tadi siang, kayaknya dari perempuan. Balasannya datang cepat. Kamu yakin itu bukan salah sambung? Aku menatap pesan itu lama. Nggak tahu, tapi nadanya, seperti dia kenal Mufid banget. Ada jeda panjang sebelum Dika membalas lagi. Mir, hati-hati ya. Kadang firasat itu benar. Aku menutup percakapan. Kata-kata Dika membuat dada terasa lebih berat. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi firasat yang ia sebut itu sudah lama bersemayam di hatiku. Hanya saja aku terlalu takut mengakuinya. Malam itu aku tidak makan. Aku hanya duduk di ruang tamu yang temaram, menatap ponsel yang diam. Dari jendela, suara hujan semakin deras. Di tengah kesunyian itu, aku mendengar gema samar suara perempuan tadi. Seolah ia berbisik lagi di telingaku, memanggil nama yang sama, dengan keakraban yang menyesakkan. Aku menutup mata, memeluk diri sendiri. Tenang, Mir. Jangan buru-buru menuduh. Mungkin semuanya hanya kebetulan. Tapi di dalam diriku, aku tahu, sesuatu telah bergeser. Malam yang biasanya terasa sepi kini berubah menjadi malam yang menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa ditinggalkan. Aku merasa dihianati. Dan di sanalah, benih kecurigaan itu tumbuh. Perlahan tapi pasti. Seperti racun yang menyusup ke dalam nadi. Pagi itu matahari bersinar lembut, tapi bagiku, hari terasa dingin. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah kehilangan hangatnya. Di meja, ponselku tergeletak, benda kecil yang kini terasa seperti pintu menuju kebenaran yang tidak ingin kubuka. Sudah 4 hari sejak panggilan dari suara perempuan itu. 4 hari aku mencoba menenangkan diri, memaksa logika untuk menolak firasat buruk. Namun, setiap kali aku menatap layar ponsel dan melihat nama Mufid tanpa aktivitas apapun, rasa curigaku semakin dalam. Pagi ini aku memutuskan untuk berhenti menunggu dan mulai mencari. Aku membuka laptop, masuk ke akun media sosial Mufid, sesuatu yang selama ini tidak pernah kulakukan, karena aku percaya padanya. Kata sandi masih sama seperti dulu, dan entah kenapa, aku merasa sedikit kecewa karena betapa mudahnya aku masuk. Halaman profilnya tampak sepi. Tidak ada unggahan baru. Tapi di bagian tagged foto, ada satu foto baru yang membuat nafasku tertahan. Foto itu diunggah oleh akun bernama Rara_Putri. Gambar diambil di sebuah restoran di kota tempat Mufid mengaku bekerja. Aku melihat Mufid di sana. Wajahnya hanya terlihat sebagian, tapi aku tahu itu dia. Cara ia duduk, postur tubuhnya, bahkan jam tangan di pergelangan kirinya. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Di sampingnya, seorang wanita tersenyum ke arah kamera. Rambut hitam panjangnya jatuh lembut di bahu, dan di mejanya ada 2 gelas minuman. Captionnya sederhana, makan siang yang menyenangkan. Tanganku gemetar di atas mouse. Hatiku berdebar kencang hingga terasa sakit. Aku menatap nama akun itu, mencoba mengingat apakah Mufid pernah menyebut nama Rara sebelumnya. Tidak pernah. Tidak sekalipun. Aku membuka profil wanita itu. Akunnya tidak dikunci. Foto-fotonya tertata rapi, seperti seseorang yang percaya diri dengan kehidupannya. Di beberapa unggahan, aku melihat tempat-tempat yang sama dengan yang pernah disebut Mufid di telepon. Kafe yang katanya tempat rapat, taman yang katanya dekat kantor. Semuanya sama. Terlalu banyak kebetulan untuk disebut kebetulan. Aku duduk mematung. Rasanya dunia di sekitarku menyempit. Jadi ini alasanmu sibuk, Fit? Bisikku pelan. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Pandanganku kosong ke arah dinding. Suara jam di ruang tamu terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap detiknya terasa seperti penegasan bahwa waktu terus berjalan tanpa kepastian. Akhirnya, aku mengambil buku catatan kecil dari rak kerja. Buku dengan sampul coklat muda itu dulu digunakan Mufid untuk menulis ide bisnis. Aku membukanya, lalu menatap halaman kosong di depanku. Aku menulis dengan tangan gemetar. Catatan Elmira hal-hal yang Mufid sembunyikan. Lalu aku mulai menulis satu persatu. Pergi keluar kota tanpa pemberitahuan jauh-jauh hari. Telepon jarang diangkat. Alasan selalu, rapat,
Atau capek? Transaksi bank mencurigakan atas nama Rara Putri. Panggilan telepon dari perempuan tak dikenal. Foto di media sosial bersama wanita yang sama. Aku berhenti menulis sejenak, menatap daftar itu. Rasanya seperti sedang menulis laporan tentang seseorang yang dulu kucintai sepenuh hati, tapi kini mulai tampak seperti orang asing. Air mata menetes di sudut mataku, tapi aku cepat menyekanya. Aku tidak ingin menangis lagi. Sudah cukup. Kalau memang benar ada sesuatu, aku akan buktikan sendiri, gumamku tegas. Hari itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Waktu ia terakhir menelepon, ada suara burung laut di latar belakang, padahal Mufid bilang kantornya di tengah kota. Dalam pesan terakhirnya, ia menyebut sedang lembur, tapi waktu aku melihat jam dunia di ponsel, waktunya tidak cocok. Aku membuka kembali aplikasi lokasi bersama yang dulu kami aktifkan saat liburan. Anehnya, fiturnya sudah dimatikan. Aku tidak bisa lagi melihat posisinya. Satu demi satu, potongan kecil itu membentuk pola besar yang menakutkan. Kebohongan. Menjelang sore, aku menulis lagi di buku itu. Mufid berubah. Dia tidak lagi menatapku seperti dulu. Bahkan suaranya kini terdengar seperti seseorang yang sedang menjaga jarak. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci, di bawah tumpukan dokumen. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus menyimpannya, tapi aku tahu, itu akan menjadi saksi saat semuanya terbuka nanti. Menjelang malam, aku berdiri di depan jendela, menatap langit yang mulai gelap. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat. Aku bisa merasakan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan, tapi juga membuka mata. Ponselku berbunyi tiba-tiba. Sebuah pesan masuk dari Mufid. Maaf belum sempat kabarin. Minggu ini banyak kerjaan. Aku menatap kalimat itu lama. Tidak ada sapaan lembut, tidak ada kata rindu. Aku mengetik balasan pelan. Hati-hati di sana, Fit. Lalu menambahkan dalam hati, yang tak pernah kukirim. Karena aku sudah mulai tahu kebenaranmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena rasa curiga yang dulu kuanggap dosa, kini berubah menjadi naluri penyelamat. Aku selalu percaya bahwa setiap kebohongan meninggalkan jejak, sekecil apapun. Dan pagi itu, keyakinan itu terbukti. Aku duduk di ruang kerja kecil dekat kamar tidur, dengan laptop terbuka dan segelas kopi yang sudah dingin di sisi kanan. Cahaya matahari menembus tirai, menyoroti wajahku yang tampak tegang di pantulan layar. Sejak menemukan foto Mufid dengan perempuan bernama Rara Putri, pikiranku tak pernah tenang. Aku tahu ada yang disembunyikannya, tapi aku belum punya bukti nyata. Sesuatu yang bisa menjelaskan seberapa dalam kebohongannya. Hari ini aku ingin menemukannya. Aku membuka situs bank tempat kami memiliki rekening bersama. Awalnya, hanya karena aku ingin memastikan tagihan bulanan rumah sudah terbayar. Tapi begitu daftar transaksi muncul, mataku langsung menangkap sesuatu yang aneh. Ada beberapa transfer besar yang tidak kukenal, nominal jutaan rupiah, dikirim dalam 3 bulan terakhir. Tujuan rekeningnya selalu sama, Rara Putri. Tanganku spontan menekan tombol detail transaksi. Di kolom keterangan, Mufid menulis, biaya proyek desain. Aku mengerutkan kening. Mufid bukan pengusaha desain, dia manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik. Tidak ada hubungannya dengan proyek seperti itu. Aku membuka transaksi lain, dan lagi-lagi tertulis hal serupa. Pembayaran jasa. Jumlahnya bahkan lebih besar dari gaji bulanannya. Napas terasa berat. Dadaku berdebar tak beraturan. Aku menggulir daftar transaksi lebih jauh ke bawah, mencari pola, dan semakin banyak nama itu muncul, semakin yakin aku bahwa ini bukan kebetulan. Rara Putri, aku berbisik pelan, mengulang namanya, mencoba memahami mengapa nama itu kini seperti hantu yang menghantui setiap detikku. Aku mengambil buku catatan coklat dari laci, buku yang sudah berisi daftar tanda-tanda kebohongan Mufid. Aku menambahkan 1 poin lagi di bawahnya. 6. Transfer ke rekening atas nama Rara Putri dalam jumlah besar. Aku menatap catatan itu lama. Setiap barisnya terasa seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh. Suamiku tidak hanya berbohong, tapi juga mengambil uang kami untuk seseorang lain. Aku mencoba memutar otak, mencari alasan yang mungkin masuk akal.
Mungkin Rara memang rekan kerja? Mungkin dia memang dibayar untuk proyek tertentu? Tapi bahkan aku tahu, jika itu benar, Mufid akan memberitahuku. Kami selalu terbuka soal keuangan. Setidaknya dulu. Tangan kiriku refleks menutup mulut, menahan sesak yang mulai mendesak naik. Aku menunduk, mencoba bernapas dalam-dalam, tapi setiap kali aku menatap nama itu di layar, rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Aku membuka ponsel dan mencari nama itu di mesin pencari. Butuh waktu beberapa menit sebelum aku menemukannya. Akun media sosial yang sama, dengan foto-foto yang menampilkan Rara di berbagai tempat mewah, restoran, hotel, bahkan butik mahal. Beberapa unggahan diambil di kota yang sama dengan tempat Mufid bekerja. Satu foto membuat tanganku berhenti di udara. Rara mengenakan cincin berlian di jari manisnya. Captionnya sederhana, akhirnya, sesuatu yang kuinginkan sejak lama. Aku menatap cincin itu. Bukan cincin pertunanganku, tentu saja, tapi bentuknya mirip sekali dengan model yang pernah kulihat di situs perhiasan. Model yang dulu pernah disukai Mufid tapi batal ia beli untuk ulang tahunku. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Ku peluk diriku sendiri. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena marah, tapi karena kecewa. Jadi ini alasannya, Fit. Suaraku bergetar. Kamu ambil uang kita, untuk dia. Aku tidak menangis kali ini. Air mataku sudah habis sejak malam-malam sebelumnya. Yang tersisa hanya rasa dingin yang aneh, seperti kebas di dada. Aku mencetak laporan transaksi itu dan menyimpannya di dalam map biru. Setiap lembar kertas terasa berat, seolah menyimpan beban dari pengkhianatan yang belum sepenuhnya kupercaya. Tapi aku tahu, cepat atau lambat aku harus menghadapi kenyataan ini. Sore harinya, aku menulis lagi di buku catatan. Dia bukan hanya berbohong. Dia mengambil kepercayaan kami, uang kami, kehidupan kami. Aku harus tahu sejauh apa ini berjalan. Aku menutup buku itu perlahan, lalu berjalan ke jendela. Langit sore tampak muram, dan angin berhembus membawa aroma hujan. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar sayup, mengingatkanku betapa lama aku hidup dalam kebohongan tanpa menyadarinya. Malam itu aku tidak lagi memeriksa ponsel menunggu pesan dari Mufid. Aku tahu dia tidak akan menghubungiku, setidaknya bukan untuk berkata jujur. Sebaliknya, aku membuka laptop dan mulai menulis daftar baru. Langkah-langkah mencari kebenaran. Lacak lokasi rekening penerima. Simpan bukti transaksi. Hubungi bank untuk menanyakan detail tambahan. Cari tahu siapa Rara sebenarnya. Aku berhenti sejenak setelah menulis poin terakhir. Di ujung pena, ada getar kecil dari campuran takut dan tekad. Jika Mufid sudah memutuskan jalan ini, pikirku dingin. Aku juga akan menempuh jalanku sendiri. Bukan untuk menangis, tapi untuk membuktikan bahwa aku tidak bisa dikhianati begitu saja. Dan di malam yang sunyi itu, aku sadar, curiga sudah berubah menjadi keyakinan. Kini aku tidak lagi mencari alasan untuk mempercayainya. Aku mencari bukti untuk menjatuhkannya. Malam itu udara terasa lembab. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi tidak cukup untuk menenangkan pikiranku. Aku duduk di teras, memeluk lutut sambil menatap langit yang samar tertutup awan. Di dalam rumah, semua terasa terlalu sunyi. Sudah 3 hari sejak aku menemukan bukti transfer ke nama Rara Putri. 3 hari pula aku hidup dengan kesadaran bahwa suamiku mungkin bukan lagi orang yang dulu ku kenal. Tapi meski semua tanda mengarah ke satu hal, aku masih butuh kepastian, kebenaran yang tak bisa disangkal. Namun aku tahu, aku tak bisa melakukannya sendirian. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menekan nama itu. Dika. Kami dulu teman kuliah, sempat dekat sebelum aku mengenal Mufid. Sekarang, Dika bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media nasional. Aku sempat ragu untuk menghubunginya, takut disalahartikan, takut membuka luka lama, tapi rasa takut itu kalah oleh dorongan untuk tahu yang sebenarnya. Panggilan tersambung hanya dalam 2 dering. Elmira? Wah, udah lama banget nggak dengar suaramu. Kamu baik-baik aja? Suaranya ramah, tapi ada nada heran di baliknya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku nggak tahu bisa dibilang baik-baik aja atau enggak, Dit. Aku butuh bantuanmu. Nada suaranya berubah serius. Ada apa? Aku menceritakan semuanya.
Mulai dari alasan Mufid pergi keluar kota, panggilan telepon dari perempuan asing, hingga bukti transfer ke nama Rara Putri. Dika tak banyak memotong. Ia hanya sesekali menghela napas, mungkin menahan keterkejutan. Setelah aku selesai bercerita, ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Mir, kamu yakin mau tahu semuanya? Kadang kebenaran itu nggak seperti yang kita harapkan." "Aku tahu," jawabku, suaraku serak. "Tapi aku nggak mau hidup di ketidakpastian. Aku harus tahu dia ngapain di sana, dan siapa perempuan itu sebenarnya." Dika menghela napas pelan. "Baik, aku akan bantu kamu. Tapi aku harus hati-hati. Mir, ini harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Kamu punya info pasti dia kerja di mana di kota itu." Aku segera membuka catatan di laptop. Dia bilang dikirim ke cabang perusahaan di Surabaya. Tapi aku udah cek, dan katanya dia sering keluar kantor, alasan survei proyek. Gumam Dika. "Aku punya kenalan di Surabaya. Aku bisa minta mereka lihat-lihat, pura-pura cari berita tentang perusahaan itu. Kalau Mufid memang di sana, cepat atau lambat kita bakal tahu." Ada jeda sebelum aku menjawab. "Terima kasih, Dik. Aku nggak tahu harus mulai dari mana kalau bukan karena kamu." Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tenang aja, aku pernah ngeliput kasus lebih rumit dari ini. Tapi janji, Mir, kamu harus siap sama apapun hasilnya. Jangan kaget kalau ternyata dia benar-benar." Kalimatnya terputus, seolah enggan mengucapkan kata selingkuh. "Aku siap," kataku tegas, meski hatiku gemetar. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di tempatku. Malam semakin larut, dan hujan kembali turun pelan-pelan. Aku membuka buku catatan coklat dan menulis halaman baru. Bantuan dari Dika, langkah awal mencari kebenaran. Dika akan menyelidiki aktivitas Mufid di Surabaya. Kumpulkan informasi tentang Rara Putri, pekerjaan, alamat, hubungan sosial. Jangan konfrontasi dulu, tunggu bukti konkret. Aku menutup buku itu pelan. Rasanya aneh, menulis rencana seperti ini untuk orang yang dulu kucintai sepenuh hati. Tapi cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi penjara. Aku sudah cukup lama terkurung. Keesokan harinya, Dika mengirim pesan. "Aku udah dapat info awal. Ada seseorang yang cocok sama ciri Mufid di Surabaya. Tapi dia sering terlihat sama perempuan muda, rambut hitam panjang. Kayaknya itu Rara." Pesan itu membuat tubuhku kaku. Aku membaca ulang beberapa kali, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Semua sesuai dugaanku. "Dika, bisa tolong pastikan dulu?" tulisku cepat. "Tentu. Tapi Mir, kamu harus kuat. Aku bakal kirim fotonya begitu aku dapat." Aku menatap layar lama, mencoba menelan rasa getir yang naik ke tenggorokan. Untuk pertama kalinya, kata kebenaran terasa seperti sesuatu yang kutakuti. Tapi di sisi lain, ada kekuatan baru yang tumbuh, keberanian yang pelan-pelan menggantikan luka. Malamnya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak letih, tapi mataku tajam. Aku berbisik pelan pada bayangan sendiri. "Kalau memang kamu berkhianat, Fit, aku akan tahu. Dan kali ini, aku yang akan menentukan akhir ceritanya." Aku mematikan lampu, membiarkan rumah tenggelam dalam gelap. Di luar, kilat menyambar sebentar, seperti isyarat bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, udara terasa berat meski matahari baru saja muncul di ufuk timur. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan, tangan gemetar saat membuka pesan dari Dika. Dia menulis singkat, "Aku punya bukti. Lihat baik-baik, Mir." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri sebelum membuka lampiran. Begitu foto muncul di layar, jantungku seakan berhenti. Di foto itu, Mufid terlihat berjalan di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. Dia tersenyum, bahu menyentuh bahu seorang wanita muda berambut hitam panjang, Rara. Mereka tampak sangat akrab, tertawa seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Tapi yang paling menyakitkan adalah cincin di jari manis mereka. Cincin kecil namun jelas, berwarna keemasan, tampak seperti simbol resmi. Mata Rara berbinar saat menatap Mufid, dan senyumnya seolah menegaskan bahwa dia sudah memiliki bagian dari hidup Mufid yang tidak lagi untukku. Aku menatap foto itu lama, membiarkan mataku menangkap setiap detail.
Rambut Mufid yang biasanya rapi kini sedikit berantakan, tapi senyumnya terlalu tulus, terlalu hangat untukku. Aku merasa seolah ditampar oleh kenyataan yang tidak bisa dibantah. Aku menutup laptop sebentar, menahan air mata. Suara hujan pelan terdengar di luar jendela, seperti irama duka yang menyelimuti rumah ini. Semua rasa sakit yang selama ini kuresapi dalam diam kini mendapatkan wajah. Mufid dan Rara bahagia di kota seberang, sementara aku tetap menunggu di rumah yang kosong. Aku menarik napas panjang dan menulis di buku catatan coklatku. Fakta di kota seberang, Mufid tidak jujur. Dia sudah dekat dengan Rara. Ini bukan sekadar kebetulan. Aku harus berhenti menunggu. Aku harus menghadapi kenyataan. Perasaan terpukul bercampur dengan kemarahan dan ketegasan. Selama ini aku menunggu kepulangan Mufid, berharap ia akan menelepon, menjelaskan semua, bahkan meminta maaf. Tapi foto itu seperti palu besar yang menghancurkan ilusi itu. Aku mencoba berpikir jernih. Aku tidak bisa terus menahan diri di rumah, menunggu pria yang hatinya kini sudah untuk orang lain. Tidak, Elmira. Aku harus bergerak. Aku menatap foto itu sekali lagi. Mufid tampak bahagia, dan itu harusnya bukan lagi urusanku. Tapi aku juga sadar, kebahagiaan mereka tidak boleh merampas hidupku, tidak boleh menghapus harga diriku. Aku menutup laptop, lalu menyalakan lampu meja. Dengan pena, aku menulis rencana ke depan. Jangan hubungi Mufid dulu. Catat semua bukti yang Dika kirim. Siapkan langkah hukum jika diperlukan. Fokus pada diri sendiri dan perlindungan aset. Hari itu, aku berjalan di halaman rumah, menatap pepohonan yang diguyur hujan. Angin menyapu wajahku, dingin namun menyegarkan. Aku menyadari satu hal, menunggu Mufid hanya membuatku lemah. Sekarang saatnya aku berdiri sendiri, dengan kepala tegak, menghadapi kenyataan yang pahit. Aku tidak menangis lagi. Aku memutuskan untuk berhenti berharap pada seseorang yang sudah memilih jalan lain. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, hatiku merasa ringan, meski pahit. Ringan karena aku tidak lagi hidup dalam ilusi. Ringan karena aku tahu, Elmira harus mulai hidup untuk dirinya sendiri. Di sudut meja, buku catatan terbuka, pena siap menulis langkah-langkah berikutnya. Badai mungkin belum berakhir, tapi aku sudah mulai menemukan pijakan. Sekarang aku siap menghadapi apapun, dengan atau tanpa Mufid. Malam itu, lampu meja di ruang kerjaku menyala hangat, memantul di kaca jendela yang menatap halaman rumah yang sunyi. Di depan laptop dan tumpukan kertas, aku duduk dengan tangan gemetar, tapi bukan karena ketakutan. Gemetar itu karena adrenalin yang membuat pikiranku semakin tajam. Ini saatnya bertindak, bukan menangis. Sejak foto Mufid dan Rara masuk ke tanganku, aku tahu satu hal, menunggu tidak akan mengembalikan apapun. Kini aku harus mengumpulkan semua bukti yang ada dan menyusunnya dengan rapi. Semua harus terdokumentasi, agar tidak ada celah bagi Mufid untuk membantah. Pertama, aku menyalin semua transaksi bank ke folder khusus di laptop. Setiap transfer ke Rara Putri, beserta tanggal dan jumlah, kuarsipkan dalam file Excel terpisah. Lalu aku menyimpan screenshot percakapan telepon, pesan singkat, dan catatan panggilan dari ponselku. Selanjutnya, foto-foto Mufid dengan Rara kuunduh dari akun media sosial mereka, termasuk bukti cincin pasangan yang mereka kenakan. Setiap foto ku beri tanda tanggal dan lokasi, sekadar referensi untuk langkah hukum nanti. Aku menarik napas panjang dan menatap semua bukti yang menumpuk di depanku. Rasanya seperti melihat potongan puzzle besar, yang selama ini tersembunyi, kini tersusun rapi. Rasa sakit masih ada, tapi aku menolak membiarkan emosi mengambil alih. Aku tak ingin balas dendam secara impulsif. Aku ingin menang dengan strategi. Aku membuka catatan coklat, menulis rencana awal, bukti keuangan, simpan semua rekaman transaksi, catat sumber dan tujuan, dokumentasi foto o pesan, arsipkan dalam folder aman, beri kode tanggal dan lokasi. Konsultasi hukum, hubungi pengacara untuk langkah perlindungan aset dan bukti pengkhianatan. Observasi pasangan, dapatkan informasi tambahan dari Dika untuk menguatkan bukti perilaku Mufid dan Rara. Strategi hati-hati, jangan langsung mengkonfrontasi tanpa bukti lengkap, agar tidak ada celah bagi mereka untuk menipu lagi. Aku menutup laptop sejenak, menatap jendela.
Malam terasa hening, tapi hatiku sibuk dengan rencana-rencana yang bergerak cepat di kepala. Aku membayangkan bagaimana langkah selanjutnya akan terlihat. Mufid dan Rara mungkin merasa aman, tapi aku sedang menyusun jebakan hukum dan strategi yang tidak akan mereka sangka. Aku menulis lagi. Balas dengan kecerdikan, bukan emosi. Jangan biarkan mereka menguasai hidupku atau membuatku lemah. Kata-kata itu terasa seperti mantra, menguatkan tekadku. Kemudian aku menelusuri ulang semua bukti yang sudah ada. Setiap transaksi bankku periksa satu persatu, mencari pola. Ada beberapa tanggal yang menunjukkan transfer rutin, di hari yang sama setiap bulan. Foto-foto yang dikirim Dika memberi detail lokasi yang konsisten dengan klaim Mufid tentang pekerjaan di luar kota. Semua ini menegaskan satu hal, Mufid sengaja menutupi kebenaran. Aku tahu sekarang, langkahku harus terukur. Aku tidak bisa menyerang dengan amarah, karena itu akan melemahkanku. Balasan harus rapi, terstruktur, dan legal. Aku membuka email, menulis surat elektronik untuk pengacara terpercaya yang sudah kukenal lama. Isinya, saya memerlukan konsultasi terkait bukti pengkhianatan dan langkah perlindungan aset pribadi. Mohon jaga kerahasiaan. Setelah itu, aku mengangkat telepon untuk menghubungi Dika. Dik, aku butuh info tambahan. Kalau kamu bisa dapatkan bukti lebih spesifik tentang hubungan mereka di Surabaya, aku akan sangat berterima kasih. Tapi ingat, semua harus diam-diam. Dika menjawab dengan suara yakin. Tenang, Mir. Aku bisa dapatkan informasi itu tanpa ketahuan mereka. Santai aja. Aku tersenyum tipis. Rasanya lega, memiliki sekutu yang bisa dipercaya. Selama ini aku merasa sendirian, tapi kini ada rencana dan ada dukungan. Malam semakin larut. Aku menutup buku catatan dan laptop, tapi rencana itu tetap berjalan di kepalaku. Setiap langkah Mufid dan Rara bisa aku prediksi, karena aku sudah membaca pola mereka dari bukti-bukti yang ada. Aku menatap cermin kecil di meja. Bayangan mataku tampak tegas. Aku tahu satu hal, aku tidak lagi menjadi istri yang pasif. Aku menjadi seseorang yang siap menghadapi kebenaran dengan pikiran jernih dan strategi matang. Dan malam itu, di ruang kerja yang sunyi, aku berbisik pelan pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Mereka akan menyesal telah menganggap aku lemah. Lampu meja tetap menyala, menyoroti wajahku yang kini berbeda. Tidak lagi rapuh, tapi tegas. Aku sudah memulai rencana balasan, dan tidak ada yang akan menghentikanku. Pagi itu, Surabaya diselimuti kabut tipis, udara lembab dan hangat. Aku turun dari taksi di salah satu distrik yang cukup elit, menatap jalan yang ramai dengan mobil dan pejalan kaki. Jantungku berdebar bukan karena lelah, tapi karena rasa penasaran dan kemarahan yang terpendam. Hari ini aku akan melihat sendiri rumah yang kini dihuni Mufid dan Rara. Rumah yang dulu kubayangkan sebagai tempat kami membangun keluarga, tapi kini menjadi simbol pengkhianatan. Aku menatap alamat yang Dika kirimkan. Sebuah bangunan modern dengan pagar tinggi dan cat berwarna krem. Rumah itu terlihat baru, mewah, dan tampak seperti hasil renovasi yang cermat. Bahkan dari luar, aku bisa melihat beberapa detail yang dulu pernah kubayangkan untuk rumah kami. Taman kecil, jendela besar, dan garasi yang cukup untuk 2 mobil. Namun sekarang, itu semua bukan untukku. Itu untuk mereka. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Rasanya seperti menelan kepahitan yang menumpuk selama berbulan-bulan. Aku mengambil kamera dari tas, menyadari bahwa bukti visual akan sangat berguna. Diam-diam, aku mulai memotret rumah dari jarak aman, memperhatikan setiap detail. Gerbang, kendaraan yang parkir di halaman, bahkan dekorasi yang terlihat di ruang tamu melalui kaca. Tiba-tiba, aku melihat sosok mereka di halaman belakang. Mufid tersenyum pada Rara, tangannya menyentuh pinggangnya dengan lembut. Rara tertawa, dan di jarinya, cincin pasangan mereka berkilau di bawah sinar matahari pagi. Detik itu, amarahku mendidih, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin membuat mereka curiga. Setiap gerakan harus tenang, setiap langkah harus hati-hati. Aku memotret lebih banyak, pintu depan, teras, bahkan beberapa jendela yang terbuka. Aku memastikan setiap gambar memberi bukti bahwa Mufid benar-benar tinggal di sana dengan Rara. Semua foto itu akan menjadi dokumen penting untuk langkah berikutnya.
Setelah beberapa menit, aku mundur ke trotoar, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan pikiran. Mataku memandang rumah itu sekali lagi. Dulu aku pernah membayangkan mengundang teman-teman dan keluarga untuk berkumpul di sini, merayakan hari-hari bahagia bersama Mufid. Kini semua itu terasa hampa, seperti mimpi yang sudah sirna. Aku membuka buku catatan coklatku dan menulis. Rumah baru mereka, bukti nyata. Mufid dan Rara tinggal di sini. Semua yang kulihat hari ini akan dicatat dan disimpan. Jangan biarkan emosi mengambil alih. Gunakan bukti untuk strategi. Langkahku berikutnya jelas, pulang, mengarsipkan foto-foto, dan menyusun laporan lengkap. Tidak ada amarah yang keluar dalam tindakan ini, hanya fokus dan tekad. Aku tahu, jika aku bertindak emosional, mereka bisa memutarbalikkan keadaan. Sore menjelang, aku duduk di kafe dekat lokasi. Laptop di depan, kamera di samping, dan catatan terbuka. Aku memindahkan foto-foto ke folder khusus, memberi kode tanggal dan lokasi. Setiap gambar menjadi bukti baru, yang memperkuat semua tanda-tanda pengkhianatan Mufid. Aku menutup laptop sebentar, menatap jalan di luar. Orang-orang berlalu lalang, tampak sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa aku juga harus kembali fokus pada diriku sendiri. Rumah itu bukan lagi milikku, tapi hidupku tetap harus berjalan. Aku menyimpan kamera dan laptop, lalu beranjak pergi. Langkahku tenang, meski hati masih perih. Satu hal yang jelas, bukti hari ini menegaskan bahwa rencana balasanku harus terus berjalan. Mufid dan Rara mungkin merasa aman, tapi aku sekarang memiliki semua yang diperlukan untuk menghadapi mereka. Dan di dalam hatiku, tekad itu semakin kuat. Mereka tidak akan bisa memperdayaku lagi. Rumah itu hanyalah simbol. Yang sesungguhnya akan kuambil kembali adalah kontrol atas hidupku sendiri. Siang itu, kafe di pusat kota Surabaya ramai dengan pelanggan. Bau kopi dan aroma kue segar memenuhi udara. Aku duduk di meja pojok, memesan teh panas, sambil menatap pintu masuk dengan tenang. Hari ini aku akan melakukan langkah selanjutnya, bertemu Rara secara langsung. Tapi bukan untuk konfrontasi. Ini tentang informasi, menggali tanpa terlihat curiga. Dari foto dan catatan yang Dika kirimkan, aku tahu siapa Rara. Tapi Rara tidak tahu siapa aku. Dan itu memberiku keunggulan. Aku bisa mengamati, mendengarkan, dan menyusun strategi tanpa takut dibongkar. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda masuk. Rambut hitam panjang, senyum yang ramah, dan pakaian yang rapi. Semua sesuai dengan foto-foto yang kuberikan Dika. Ia duduk di meja dekat jendaku, memesan cappuccino, dan membuka laptop. Aku menunggu sebentar, lalu dengan tenang mendekat. "Permisi, boleh saya duduk di sini? Kafe ini cukup penuh." Suaraku lembut, tanpa nada menantang. Rara menoleh dan tersenyum. "Oh, tentu saja," jawabnya hangat. Aku duduk, menata posisi agar terlihat santai. "Kamu sering datang ke sini?" tanyaku membuka percakapan. "Kadang-kadang, kalau lagi ingin suasana tenang. Aku suka tempat ini karena dekat kantor," katanya sambil tersenyum. Nada bicaranya ringan, tanpa ada kecurigaan. Aku mengangguk, pura-pura tertarik. "Wah, aku baru pindah ke kota ini. Masih mencoba mengenal lingkungan." Percakapan mengalir ringan, tentang kafe, kopi favorit, dan beberapa hal kecil tentang pekerjaan. Aku bertanya hal-hal umum tentang Surabaya, tentang mall, restoran, dan komunitas setempat. Rara menjawab dengan lancar, tanpa menaruh curiga. Seiring obrolan berjalan, aku mulai menyisipkan pertanyaan halus. "Kamu sering bertemu rekan-rekan kantor di luar pekerjaan juga?" tanyaku, menekankan kata rekan kantor. Ia tersenyum tipis. "Ya, kadang kalau ada urusan proyek, tapi biasanya hanya beberapa teman dekat." Aku mencatat mental informasi itu. Tidak ada indikasi bahwa ia sadar tentang siapa aku atau tentang Elmira. Semua yang ku ketahui tentang Mufid dan rumah baru mereka masih menjadi rahasia baginya. Aku melanjutkan dengan pertanyaan lain, lebih spesifik namun tetap terdengar santai. "Kalau misalnya harus belanja atau mencari sesuatu di luar kantor, biasanya pergi dengan siapa?" Rara menatapku agak ragu, tapi tersenyum. "Biasanya sama teman dekat, atau kadang sama pacar," katanya sambil tertawa kecil.
seolah bercanda. Aku mencatat kata pacar itu, konfirmasi halus yang menegaskan hubungan mereka. Setelah hampir setengah jam, aku pamit perlahan. Terima kasih, aku harus pergi sebentar. Senang ngobrol sama kamu. Rara tersenyum. Senang juga. Semoga betah di sini ya. Aku berjalan keluar, menahan senyum tipis. Percakapan itu tampak ringan bagi Rara, tapi bagiku, ini adalah kemenangan kecil. Aku mendapatkan konfirmasi perilaku mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku juga belajar banyak. Rara percaya dirinya aman, dan aku bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk langkah berikutnya. Di luar, aku menarik napas panjang. Udara segar terasa menenangkan, tapi pikiranku sibuk. Aku menulis di buku catatan. Pertemuan sukses. Rara tidak tahu siapa aku. Informasi tentang kegiatan mereka dikonfirmasi. Strategi, tetap sabar, diam-diam, gunakan intelijen ini untuk langkah selanjutnya. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Sekarang aku bukan hanya Elmira yang dikhianati. Aku adalah Elmira yang mengontrol permainan. Dan permainan ini baru mulai. Malam itu, hujan turun deras di Surabaya, membasahi jalanan hingga mengkilap. Aku duduk di kamar hotel kecil yang kukunjungi selama penyelidikan, menatap laptop dengan napas tertahan. Pesan dari Dika beberapa jam sebelumnya membuat jantungku hampir berhenti. Aku dapat dokumen yang mungkin kamu butuhkan. Hati-hati, Mir. Ini serius. Aku membuka email yang dikirim Dika. Di dalamnya, ada satu lampiran PDF. Aku menunduk, hati berdebar saat mengklik file itu. Layar menampilkan dokumen resmi, stempel pemerintah dan tanda tangan digital, yang tampak seperti surat nikah. Di sana tertulis nama, Mufid dan Rara Putri, tanggal yang jelas, lokasi pendaftaran, bahkan nomor akta nikah. Aku menatapnya lama, nafasku tersengal. Dokumen itu terlihat sah, seperti otentik. Tapi aku tahu Mufid tidak mungkin melakukan ini tanpa merencanakan sesuatu. Tanda tangan itu bisa dipalsukan, dan semua ini tampaknya dirancang untuk membuat mereka memiliki hak hukum atas aset-aset yang selama ini tercatat atas namaku. Aku merogoh tas dan membuka catatan coklatku. Pena bergetar di tangan saat aku menulis. Surat nikah palsu, bukti rencana besar mereka. Mufid dan Rara ingin menguasai aset. Ini jebakan hukum. Semua bukti harus diamankan. Pikiran berputar cepat. Rumah, rekening bank, tabungan, semua yang selama ini kubangun dengan Mufid kini berpotensi menjadi target mereka. Mereka merencanakan segalanya dengan teliti. Pindah ke Surabaya, menutup jejak, bahkan membuat dokumen resmi yang tampak sah. Semua langkah mereka ditujukan agar ketika waktunya tiba, aku kehilangan kendali atas harta dan hidupku sendiri. Aku menutup laptop sejenak, menatap hujan yang menetes di jendela kamar. Tubuhku dingin, tapi kepalaku bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Emosi seperti marah dan kecewa harus kutekan. Aku tidak bisa membiarkan amarah mengaburkan strategi. Aku menghubungi Dika lewat telepon. Dik, dokumennya nyata. Tapi kita harus pastikan keaslian tanda tangan dan stempel itu. Kalau ini beneran, mereka menjebakku secara hukum. Tenang, Mir. Aku akan bantu cek ke instansi terkait. Tapi hati-hati, dokumen ini berpotensi jadi bukti utama mereka. Jangan sampai bocor. Jawab Dika serius. Aku mengangguk sendiri, meski ia tidak melihat. Aku akan hati-hati. Semua ini harus rapi. Kalau mereka pikir bisa menguasai hidupku, mereka salah besar. Setelah menutup telepon, aku mulai menyusun rencana baru. Semua bukti, foto, rekaman, transaksi, pesan, dan sekarang dokumen nikah palsu harus dikompilasi menjadi satu arsip lengkap. Arsip ini akan menjadi pondasi langkah hukum dan strategi balasanku. Aku menulis lagi di catatan. Verifikasi keaslian dokumen nikah. Kumpulkan semua bukti digital dan fisik secara aman. Konsultasikan dengan pengacara mengenai perlindungan aset dan potensi penipuan hukum. Jangan tunjukkan reaksi kepada Mufid atau Rara sampai strategi lengkap siap. Rasa marah hampir meluap, tapi aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu satu hal, jika aku bereaksi sekarang, mereka akan menang. Tapi jika aku bersabar, menyusun bukti, dan merencanakan langkah cerdas, aku bisa mengambil kembali kendali.
Aku menatap dokumen nikah itu satu kali lagi. Huruf-huruf resmi di layar seolah menatap balik padaku, menantang, menakutkan, tapi juga memicu tekadku. Aku bukan lagi korban pasif. Aku Elmira yang siap menghadapi jebakan mereka, dengan akal dan bukti di tangan. Malam itu, hujan terus turun, menutupi suara jalanan kota. Tapi di dalam hatiku, sebuah tekad baru terbakar. Mufid dan Rara mungkin mengira mereka menang, tapi aku sedang menyusun balasanku, dengan cerdas, tenang, dan tanpa celah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap menghadapi kebenaran yang mereka sembunyikan. Pagi itu, matahari memancarkan cahaya lembut melalui jendela kamar. Di luar, kehidupan kota berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk, kendaraan lalu lalang, dan suara aktivitas normal memenuhi udara. Tapi di dalam diriku, semua terasa berbeda. Hari ini, aku memulai fase baru. Fase perang yang tenang, terencana, dan tanpa kesalahan. Langkah pertama adalah aset. Aku duduk di depan laptop, membuka rekening bersama yang selama ini kubagi dengan Mufid. Dengan tangan mantap, aku mengganti semua sandi, memverifikasi identitas, dan mengalihkan sebagian besar dana ke rekening lain yang aman, atas nama pihak ketiga yang dipercaya, seorang notaris lama yang kukenal. Tidak ada jejak mencurigakan, tidak ada yang bisa Mufid atau Rara curigai. Setiap transaksi dilakukan dengan hati-hati, satu persatu, agar tidak menimbulkan alarm otomatis dari bank. Aku menulis di catatan coklatku. Langkah pertama, amankan aset. Semua harus terlihat normal, tanpa menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, aku menyiapkan dokumen untuk gugatan hukum. Arsip bukti yang sudah kubuat, foto, transaksi, rekaman panggilan, dokumen nikah palsu, disusun rapi dalam folder digital dan fisik. Setiap dokumen diberi kode dan tanggal, lengkap dengan catatan kronologi kejadian. Tujuannya jelas, jika suatu saat aku harus membawanya ke pengadilan, semua bukti siap dan tak terbantahkan. Meski hatiku penuh rasa sakit, aku menjaga penampilan di depan orang lain. Saat menelepon keluarga atau bertemu teman, aku tetap tersenyum, berbicara dengan nada lembut dan sabar. Aku memainkan peranku sebagai istri yang sabar menunggu di mata luar, tapi di balik itu, aku menyiapkan strategi balasanku secara diam-diam. Aku menuliskan strategi baru di catatan. Aman dari luar, tetap terlihat pasif dan sabar di mata keluarga, teman, dan orang-orang sekitar. Kekuatan tersembunyi. Semua aset sudah diamankan, sandi diperbarui, dan rekening dipindahkan. Bukti lengkap, dokumen, foto, rekaman, dan catatan kronologi tersusun rapi. Langkah hukum. Konsultasi rutin dengan pengacara untuk memastikan setiap tindakan legal dan kuat di pengadilan. Observasi terus-menerus, dapatkan intelijen dari Dika, pantau langkah Mufid dan Rara tanpa terlihat. Hari itu aku juga mengatur jadwal untuk menghubungi pengacara secara berkala. Semua komunikasi dilakukan melalui email terenkripsi dan pesan aman, agar tidak meninggalkan jejak. Tidak ada ruang bagi Mufid dan Rara untuk mencurigai bahwa aku sudah mulai bergerak. Sore menjelang, aku duduk di teras, menatap jalanan yang basah setelah hujan siang. Angin membawa aroma tanah basah dan kesunyian. Di sini, di tempat ini, aku merasa kuat. Rasanya seperti menemukan pusat kendali dalam hidupku sendiri, di mana sebelumnya aku merasa kehilangan arah karena pengkhianatan. Aku menatap cermin kecil di meja. Wajahku tenang, ekspresif, tapi mataku menyimpan api yang membara. Aku bukan lagi Elmira yang pasif dan terluka. Aku menjadi Elmira yang berhati-hati, cerdas, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam diam, aku menutup catatan dan laptop, tapi rencana perangku tetap berjalan di kepala. Setiap langkah Mufid dan Rara yang mereka kira aman kini akan menjadi bahan strategi. Aku siap menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi balasan. Dan malam itu, ketika kota mulai hening dan lampu-lampu jalan berkelap-kelip, aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Perang ini belum terlihat dari luar, tapi sudah dimulai. Diam-diam, aku menguasai permainan. Mufid dan Rara mungkin mengira mereka menang, tapi kenyataannya, Elmira yang sabar sedang memimpin serangan yang tak terlihat. Pagi itu, rumah terasa lebih hidup dari biasanya.
Pintu depan berderit saat dibuka, dan suara langkah kaki yang kukenal terdengar dari luar. Jantungku berdebar, tapi aku tetap menahan emosi. Hampir setahun Mufid pergi, dan hari ini ia kembali, dengan alasan cuti dari kantornya di luar kota. Aku berdiri di ruang tamu, wajah tenang, senyum tipis di bibir. Saat ia masuk, raut wajah Mufid tampak lelah tapi tersenyum hangat. "Elmira, aku pulang," katanya dengan nada lembut, seolah tidak ada jarak yang membentang di antara kami. Aku mengangguk perlahan. "Selamat datang, Fit. Lama juga ya di luar kota." Suaraku terdengar biasa, tenang, tanpa nada marah. Di dalam hatiku, setiap kata yang diucapkan Mufid diperhatikan, setiap gerak tubuhnya diamati. Aku tahu dia berharap aku akan menyambutnya dengan hangat, mungkin memaafkannya tanpa pertanyaan. Tapi aku tidak akan memberi kepuasan itu. Sambil berbicara, aku menyembunyikan ponsel di tas, siap merekam percakapan jika diperlukan. Tidak ada yang boleh lepas dari pengawasan. Setiap kata, setiap janji, bisa menjadi bukti di masa depan. Mufid terus berbicara, mencoba menghidupkan percakapan ringan. Ia bercerita tentang pekerjaan, kolega baru, dan rencana untuk sementara tinggal di rumah ini selama beberapa minggu. Semua terdengar wajar, tapi aku tetap diam, mendengarkan tanpa menanggapi lebih dari sekadar sapaan sopan. Di meja ruang tamu, aku menata secangkir teh dan beberapa kue, menampilkan keramahan. Tapi di balik senyum itu, pikiranku sibuk menghitung langkah-langkah strategis. Semua bukti yang telah kukumpulkan, foto, dokumen nikah palsu, transaksi bank, dan percakapan diam-diam dengan Dika, membentuk pondasi kuat. Aku tidak akan terburu-buru mengkonfrontasi. Aku menunggu saat yang tepat. "Bagaimana kabarmu selama aku pergi?" tanya Mufid, mencoba nada hangat yang sering ia gunakan dulu. Aku tersenyum tipis, mata menatapnya lurus. "Baik, aku tetap sibuk seperti biasanya." Suaraku terdengar tenang, tapi di dalam, aku menahan rasa getir. Semua yang kulakukan selama setahun terakhir adalah untuk satu tujuan, memastikan aku tidak lagi bisa dipermainkan. Saat Mufid duduk di sofa, aku tetap berdiri, menyiapkan pertanyaan halus yang akan membuatnya bicara lebih banyak tanpa menyadari bahwa aku mencatat setiap kata. Ponsel tetap merekam, siap menjadi bukti jika diperlukan. Ia menceritakan kisah pekerjaan di kota lain, kegiatan rutin, dan beberapa cerita tentang teman-teman barunya. Aku mendengarkan dengan seksama, mencatat inkonsistensi yang mungkin muncul nanti. Sedikit pun gerak tubuh atau nada suaranya bisa menjadi petunjuk kebohongan. Sepanjang hari itu, aku menyambutnya dengan wajar. Tidak ada kemarahan, tidak ada nada menuduh, hanya sikap tenang yang membuat Mufid merasa nyaman. Tapi di balik tenang itu, aku mempersiapkan langkah selanjutnya. Aku tahu, saat ini bukan waktunya bertindak, tapi memancing, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Malam tiba, dan setelah Mufid tertidur, aku menyalakan laptop dan memutar kembali rekaman percakapan hari ini. Setiap kata dianalisis, dicatat, dan disusun dalam catatan strategi. Setiap kebohongan yang mungkin muncul akan menjadi senjata di tangan Elmira yang sekarang sudah siap menghadapi permainan ini. Aku menutup laptop, menarik napas panjang, dan menatap cermin kecil di meja. Wajahku tenang, tapi mataku menyala dengan tekad. Mufid mungkin pulang dengan senyum dan kata-kata manis, tapi aku tahu satu hal. Elmira yang sabar sekarang telah berubah. Pagi itu, udara di ruang sidang terasa tegang. Suara langkah hakim dan petugas terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Aku duduk di bangku depan, catatan dan dokumen tersusun rapi di depanku. Semua bukti yang selama setahun kubangun, foto, rekaman, transaksi bank, dan dokumen nikah palsu, siap untuk diserahkan ke pengadilan. Mufid dan Rara duduk bersebelahan di bangku terdakwa. Mereka tampak percaya diri, seperti biasa. Tapi aku tahu, hari ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Perlahan, rasa percaya diri itu mulai memudar ketika pengacaraku membacakan kronologi bukti yang telah dikumpulkan dengan rapi dan sistematis. Yang Mulia, kata pengacaraku, membuka presentasi. Semua bukti ini menunjukkan bahwa terdakwa, Mufid, dan Rara Putri telah melakukan tindakan yang disengaja untuk menipu, menyembunyikan informasi,
dan berusaha menguasai aset milik Elmira melalui dokumen nikah palsu dan transaksi keuangan ilegal. Aku menatap Mufid. Matanya mulai berkelip gelisah. Ia mencoba menatapku, mencari ekspresi marah atau takut di wajahku. Tapi aku tetap tenang, hampir dingin. Tidak ada amarah, hanya ketegasan dan fokus pada fakta. Hakim membuka dokumen, membaca poin demi poin. Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk dokumen nikah yang terbukti palsu, transfer ban yang disengaja, dan rekaman komunikasi, pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa bersifat menipu dan merugikan pihak penggugat. Semua aset yang tercatat atas nama Elmira tetap menjadi hak Elmira. Selain itu, terdakwa Mufid dan Rara Putri akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Rara menelan ludah. Mufid menundukkan kepala, wajahnya pucat. Semua senyum palsu dan sikap tenang mereka selama ini hancur seketika. Mereka terpojok, tak punya alasan atau celah untuk membela diri. Aku duduk tegak, menatap mereka dengan tenang. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ejekan. Hanya pandangan yang penuh tekad dan keadilan. Semua yang mereka rencanakan untuk menguasai hidupku dan asetku kini terbantahkan di depan mata mereka. Pengacara menutup berkas, dan hakim mengetuk palu. Suara itu terdengar keras, final, dan jelas. Kemenangan ada di pihakku. Aku menarik napas panjang, merasakan lega yang tak bisa digambarkan. Selama ini aku sabar, menyusun strategi, dan menunggu saat yang tepat. Dan sekarang, semua usaha itu membuahkan hasil. Di luar ruang sidang, media dan saksi menatapku. Tapi aku tetap fokus pada satu hal. Tidak ada lagi Mufid atau Rara yang bisa memperdayaku. Semua kebohongan mereka telah terungkap. Aku menatap mereka sekali lagi sebelum meninggalkan ruang sidang. Mereka tampak lemah, kalah oleh fakta dan hukum. Tidak ada dendam di mataku, hanya ketegasan bahwa Elmira tidak lagi bisa dijebak. Langkahku keluar dari ruang sidang mantap, dengan kepala tegak. Hujan ringan di luar seolah membersihkan sisa-sisa masa lalu, menandakan awal baru yang bebas dari pengkhianatan dan tipu daya. Hari itu, kebenaran menang. Dan aku, Elmira, berdiri sebagai saksi dan pemenang atas semua tipu daya yang pernah mengancam hidupku. Matahari pagi menembus jendela rumah, menyinari ruang tamu dengan hangat. Udara segar masuk dari teras, membawa aroma bunga dari halaman depan. Aku duduk di sofa, menatap dokumen resmi dari pengadilan yang kini berada di tanganku. Gugatan telah dimenangkan sepenuhnya. Semua aset yang sempat menjadi target Mufid dan Rara kini aman, sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku menarik napas panjang, membiarkan rasa lega dan kepuasan perlahan meresap. Hampir setahun penuh, aku menahan sakit, menyusun strategi, dan bersabar. Dan akhirnya, kebenaran serta ketegasan menang atas pengkhianatan dan tipu daya. Rara dan Mufid kehilangan segalanya. Tidak ada rumah mewah yang bisa mereka klaim, tidak ada rekening yang bisa mereka kuasai, dan tidak ada dokumen palsu yang dapat menipu hukum. Mereka terpojok, terhukum, dan kehilangan kekuatan yang dulu mereka kira akan menghancurkanku. Aku tidak perlu membalas dengan kemarahan. Keadilan yang bertindak untukku sudah cukup. Aku menatap cermin kecil di meja. Wajahku tampak lebih tegas, mata memancarkan keteguhan yang baru. Elmira yang dulu patah dan terluka kini telah berubah menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa kemenangan bukan hanya tentang harta atau bukti di pengadilan, tapi tentang mempertahankan harga diri. Hari itu, aku mulai menata ulang hidupku. Buku-buku yang lama tertumpuk di rak kini kubersihkan dan kuatur ulang. Laptop di meja kerja siap untuk proyek baru yang akan kubangun sendiri. Rumah ini, yang dulunya terasa hampa dan penuh bayangan, kini menjadi tempat di mana aku bisa bernapas lega, merencanakan masa depan tanpa takut dikhianati. Aku menulis di buku catatan coklatku, halaman terakhir. Aku memenangkan lebih dari sekadar gugatan. Aku memenangkan ketegaran, kebebasan, dan harga diriku. Tidak ada yang bisa membeli atau mengambil itu dari Elmira. Hidupku sekarang milikku sepenuhnya. Di luar, suara burung berkicau. Sinar matahari memantul di dinding putih, membawa kehangatan dan harapan baru. Aku bangkit, menatap jendela, dan tersenyum. Ini baru permulaan, gumamku pelan. Aku akan hidup mandiri,
dengan kekuatan dan keyakinan bahwa harga diri tidak bisa dibeli, tidak oleh siapapun. Langkahku mantap, penuh keyakinan, saat aku berjalan keluar ke halaman. Setiap langkah terasa ringan, bebas dari beban pengkhianatan yang dulu menghantui. Dunia terbuka luas, dan aku siap menatapnya dengan kepala tegak. Cerita ini berakhir bukan dengan dendam, tapi dengan kemenangan, ketegaran, dan kebebasan. Elmira telah menemukan dirinya kembali, kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Dan kini, masa depan sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Itulah kisah lengkap, rahasia di balik kepergian Mufid. Perjalanan Elmira dari rasa sakit dan pengkhianatan menuju ketegaran, kemenangan, dan kebebasan. Dari pengkhianatan yang menyakitkan hingga strategi cerdas yang membawanya menang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa harga diri dan keberanian adalah kekuatan terbesar yang tak bisa diambil siapapun. Kalau kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah seru, penuh intrik, strategi, dan pelajaran hidup, jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe, kamu akan selalu mendapatkan update cerita terbaru langsung dari kami, agar setiap alur, emosi, dan ketegangan tidak terlewatkan. Tetap bersama kami, karena Elmira hanyalah permulaan dari kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan membuatmu terhanyut, belajar, dan terhibur sekaligus. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan cerita selanjutnya.